Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Melisa Putri, NIM 2019 008088 dari Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya tentang pro dan kontra ekspor benih lobster. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah sosial dan politik perekonomian. Kebijakan ekspor benih lobster menjadi polemik hangat di tengah masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan atau Permanen KP nomor 12 tahun 2020 yang salah satu isinya mengatur izin soal ekspor benih lobster yang sempat dilarang oleh Menteri sebelumnya Susi Pujiastuti. Dengan keluarnya Permanen KP nomor 12 tahun 2020 tersebut secara resmi mencabut Permanen KP nomor 56 tahun 2016 yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan pendahulunya. Setiap orang yang sebelumnya dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, kini dengan keluarnya peraturan tersebut larangan itu dihapus dan diizinkan lagi usahanya. Tentu saja kebijakan Edi Prabowo memunculkan pro dan kontra. Soal pro dan kontra ekspor benih lobster ini sebenarnya sudah panas sejak awal Januari 2020 yang lalu ketika wacana ini digulirkan untuk pertama kalinya. Saya tidak setuju dengan adanya kebijakan ekspor benih lobster, karena ekspor benih lobster lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lobster sangat bernilai ekonomi tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga. Apalagi Indonesia telah dianugerahi laut yang luas dan kaya sumber daya. Manusia tidak boleh tamak alias serakah karena tergiur dengan tingginya harga. Tidak kalah hebohnya adalah aksi kelompok penolak ekspor benih lobster yang dikomandani oleh mantan Menteri MKP Susi Pujiastuti yang membuat semarak di sosial media. Kelompok penolak merasionalisasikan argumentasinya pada aspek overfishing atau kelebihan tangkapan oleh nelayan nanti atau ke depannya. Perlu diberikan pencerahan dan kepastian argumentasi kepada masyarakat dan para pembela kelompok masing-masing, bahwa benih lobster bertahan hidup itu sekitar 0,01%. Lalu, yang bertahan ini bagaimana cara menyelamatkannya? Tentu saja jawabannya harus ditangkap benihnya. Jadi dari perspektif biologi, lobster bertelur menghasilkan larva, lalu menjadi benih lobster. Tingkat ancaman benih dalam lingkungannya sangat tinggi ancamannya karena hanya 0,01% yang bisa lolos dari mangsanya. Belum lagi ketika berlangsung pelanggaran ekspor benih lobster, terjadi penyelundupan benih lobster yang merugikan negara triliunan jumlahnya. Dalam periode 2014-2019, bisnis penyelundupan benih lobster ilegal diperkirakan merugikan triliunan jumlahnya. Pasalnya terdapat banyak dampak yang nantinya akan dirasakan oleh pembudidaya lobster dalam negeri. Pembudidayaan lobster lokal nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan benih yang berkualitas baik karena sebagian besar benih kualitas terbaik akan diekspor ke luar negeri. Bukan hanya itu saja, tetapi harga benih lobster yang ada di pasar dalam negeri akan melambung tinggi karena jumlahnya yang sedikit. Salah satu contohnya adalah di desa Telong-Elong. Perlu diketahui, total pembudidayaan lobster di kawasan tersebut, tepatnya yang memiliki keramba di Teluk Jukung berjumlah 413 orang. Jika keran ekspor dibuka, mereka tidak punya lagi kesempatan untuk membesarkan lobster dan menjualnya dalam bentuk yang siap konsumsi. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.